Pemirsa, langkah pemerintah dan DPR menyusun dan mengundangkan KUHP baru menjadi catatan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa. Wajah baru Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan restoratif justice diharapkan bisa memberi keadilan bagi masyarakat. Keberhasilan pemerintah dan DPR dalam menyusun dan mengundangkan KUHP baru menjadi prestasi yang layak dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa. KUHP baru diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari lalu. Selama ini, Indonesia menjalankan KUHP warisan kolonial Belanda yang secara filosofis tentu berbeda dengan nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka. Pelaksana tugas Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham RI, Dana Putra, menjelaskan salah satu perbedaan mendasar KUHP baru dengan KUHP kolonial adalah mengedepankan norma restoratif justice, di mana hukuman yang akan diberikan bagi setiap tindak pidana akan bertitik berat pada pemulihan keadilan, bukan semata pada penghukuman. KUHP itu nggak punya tujuannya, nggak ada. Pokoknya ada retributif setiap perbuatan pidana dan pidana. Yang terjadi adalah lapas rutan over kapasitas. Ya, jadi dengan KUHP ini banyak hal yang memang mengedepankan restoratif justice. Terkait tindak pidana yang nggak perlu masuk penjara itu juga ada, yang sifatnya ringan itu nggak perlu masuk penjara. Nah inilah banyak sekali pembaruan hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM, Markus Priyogunarto mengatakan, pro kontra yang mewarnai proses penyusunan KUHP baru ini merupakan hal yang lumrah. Perbedaan pendapat memang selalu ada dalam proses demokrasi selama dilakukan dalam koridor konstitusional yang justru berakibat baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang namanya perundang-undangan pidana itu sebetulnya itu adalah saya mengatakan sebagai residu dari berbagai kepentingan yang bisa dikompromikan. Ya. Artinya memang ya ada kelompok yang tidak setuju tetapi ada kelompok yang menghendaki. Dari yang tidak setuju dan yang menghendaki itu kita ambil jalan tengah. Ya. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa kita menggunakan prinsip keseimbangan. Ya. Ada kepentingan masyarakat, ada kepentingan negara, tetapi juga ada kepentingan individu. Dalam acara sosialisasi KUHP baru di Ternate, Maluku, pengajar senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Surastini Fitriasi, menggarisbawahi pentingnya upaya sosialisasi KUHP baru ini. Menurutnya, penolakan sementara orang terhadap KUHP baru saat ini cenderung karena kurangnya pemahaman. Surastini berharap dengan kehadiran KUHP baru ini, masyarakat akan lebih mendapatkan kepastian hukum yang lebih adil yang dihasilkan oleh KUHP produk bangsa. Seolah-olah ini sesuatu yang baru, banyak kriminalisasi, ya. Jadi kan katanya semua bisa kena gitu ya. Ada seperti ungkapan-ungkapan bahwa semua bisa kena, apa-apa bisa kena ya, sehingga dikesankan bahwa KUHP ini betul-betul overkriminalisasi. Sebetulnya enggak kalau kita lihat sungguh-sungguh gitu, karena sebagian besar memang hasil rekodifikasi ya, yang sudah ada di dalam KUHP sekarang. Bahkan ada beberapa tindak pidana yang sudah tidak relevan lagi, itu dihapuskan. Di balik apresiasi terhadap KUHP yang baru, pemerintah perlu mensosialisasikan lebih banyak dan luas lagi KUHP yang baru ke masyarakat. Hal itu perlu dilakukan untuk mengikis kesan bahwa KUHP ini overkriminalisasi. Tim Liputan Media Group Network.